Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para kiai, para sesepuh bini sepuh yang saya hormati, segenap pengurus Yayasan Islamic Center Non Madani dan juga ketakmiran Masjid Non Madani, soho takmir masjid di sekitar masjid yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita hadir dalam ikhtitamul majlis, penutupan majlis, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, sehingga majlis Zawiyah Al-Azhar nanti full selama Ramadan dan beberapa hari setelah bulan Syawal. Kita alihkan zikir kita dan ngaji kita yang spesial buat Ramadan. Semestinya hari Selasa kemarin Bapak Ibu, tetapi karena saya ada kegiatan dan baru pulang tadi subuh saya sampai Jatisari jam berapa Pak? Setengah 6 ya. Setengah 6 itu saya masih subuhan di Batang. Oke. Saya alhamdulillah tadi pagi pecah telur setelah saya keluar kota dari sejak hari Ahad yang lalu, kembali Ahad ini, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir dalam acara ikhtitam. Kalau diarani capek sekali Pak. Diarani ngantuk sekali Pak. Diarani lapar, boten sudah makan bakso saya tuh. Okay. Tadi manakiban barasar sambil makan bakso ya. Jadi kan tersewaret Bu. Oke. Ketoknya saya tadi nyawang dari jarak jauh, kayaknya ada yang double 2 mangkoknya. Oleh karena itu ya Allah, kalau kita rasakan ini nikmat sehat, nikmat sempat, malam hari ini kita bisa hadir dalam ikhtitamul majlis. Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin memberikan satu refleksi, satu renungan tentang bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu disebut-sebut sebagai Sayyidul Ashhur, tuannya bulan-bulan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sekali ulama-ulama itu yang punya variasi bagaimana mereka mempersiapkan bulan Ramadan. Ada yang mulai mau khataman kitab. Zawiyah bagaimana Pak? Zawiyah insya Allah ada khataman. Bukan ada khataman, ada posonan. Tapi posonan yang tahun ini saya mau bikin pola tidak seperti posonan-posonan sebelumnya. Kalau posonan sebelumnya itu super ngebut, katam, saya ngebut, saya bagian ngebut, Bu Eni bagian mantuk-mantuk. Soalnya itu sampai jam 10 malam. Insya Allah nanti buat posonan kita di sini setelah selesai kegiatan tadarus di Masjid Non Madani. Jadi tetap urutannya tetap nanti habis taraweh, kemudian tadarus di Masjid Non Madani, pulang tadarus, nanti posonan di sini. Yang kuat melek, melek disiapin Indomie enggak?
Ready. Already, oh ready. Nanti tinggal izin sama direktur takwa. Ada sponsor apa tidak? Kalau tidak ada sponsor nanti kita beli ya. Itu insya Allah nanti tidak lagi ngebut-ngebut kayak kemarin, tetapi saya mau pakai pola yang ngebut itu biasanya di pesantren, yang sini nanti tetap saja, tetapi substansinya, isinya dapat. Nanti kalau tidak ada perubahan, nanti kita salah satunya ngaji kitab Abi Jamroh. Untuk jamnya saya masih otak-atik apakah nanti mulai 8:30 atau mulai jam 9. Yang jelas acara itu dimulai setelah kami tadarus di Masjid Nun Madani. Jenengan hadir, alhamdulillah. Jenengan buatan hadir, berarti ya kita trio wek-wek ini, saya, Mas Najib sama Mas Danang nanti akan tetap posonan. Bapak Ibu sekalian, bicara tentang Ramadan, sebenarnya fondasi yang paling penting adalah mensyukuri bahwa kita kebagian Ramadan. Makanya jenengan sudah nyicil mulai dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Menggah kulo, ini sudah saya sampaikan tadi pagi di Masjid Al-Fat. Meskipun kita sudah di bulan Sya'ban, yang kebetulan ini istimewa karena hal utama juga kehadiran Pak Sya'ban. Kopi sambut Pak Sya'ban, Maka doa itu tidak usah dipotong Bapak Ibu. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Tidak usah dipotong. Dulu guru-guru saya ngajari ya tetap dikompletkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Sebab apa? Sebab Rajab yang sudah lewat itu biar disempurnakan dengan doa-doa yang kita panjatkan. Tak ngoten. Jadi meskipun bulan Rajab itu sudah lewat, bulan Rajab itu sudah habis dan kita berada di bulan Sya'ban, maka doanya kita tetap Allahumma barik lana fi Rajab. Supaya apa? Rajab kita yang belum berprestasi, Rajab kita yang belum optimal, Rajab kita yang belum dimanfaatkan, itu kemudian terpoles karena doa itu terus kita panjatkan. Maka jenengan harus punya rasa syukur. Salah satu ulama itu menjelaskan bahwa bentuk syukur niku napa Bapak Ibu? Bentuk syukur itu menganggap bahwa semua hari, jam, menit, detik itu istimewa. Saya sampaikan kepada khusus jamaah Zawiyah Al-Azhar, tolong tidak usah pilih-pilih antara tanggal 1 sampai tanggal 10, 11 sampai 20, 21 sampai akhir. Karena kita tidak tahu akhir itu bisa 29, bisa 30. Sebab apa? Kadang ada orang yang berpikir untuk dapat Lailatul Qadar itu tancap gasnya itu Asyurul Awakhir. Ayo terawih santai. Hari-hari awal Lailatul Qadar tidak turun. Begitu sampai Asyurul Awakhir, kadang kemudian masih belah pilih. Ayo terawih, iki malam genep, Lailatul Qadar tidak turun. Tapi begitu malam ganjil, dia diajak terawih, diajak tadarus, diajak qiyamul lail. Ayo iki malam ganjil, walah aku keluargen kolak. Tidak kuat sholat, tidak kuat ngaji, tidak kuat ini. Saya
termasuk yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu tidak perlu dikejar-kejar dan dicari-cari, Bapak Ibu. Tidak perlu kita mencari-cari Lailatul Qadar, kita cari di Asrul Awakhir, enggak. Lailatul Qadar itu disetting bagaimana supaya mencari kita. Ya, cara bahasanya cah sakniki menjadi the most wanted, menjadi orang yang dicari-cari Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu sebenarnya sangat misterius. Makanya ketika Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma adraka ma Lailatul Qadar, jawabannya apa? Lailatul Qadri khairum min. Allah itu kalau pakai wa ma adraka itu pertanyaan itu tidak ada jawabannya. Tidak ada jawabannya. Satu, dua. Pertanyaannya, apa itu Lailatul Qadar? Tidak dijawab sama Allah. Tapi Allah cuma bilang apa? Lailatul Qadri khairum min alfisyahr. Udah ndak usah tanya definisi Lailatul Qadar. Pokoknya Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. Makanya Bapak Ibu, dulu guru saya ngajari, nang, ndak usah cari Lailatul Qadar. Tugasmu cukup mengistimewakan setiap saat di bulan Ramadan. Allah punya caranya. Apakah kita akan dipilih oleh Lailatul Qadar atau tidak? Tapi mungkin dipilih semua. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alaikum. Ini harus jadi patokan dulu. Sebab kalau orang itu mencari Lailatul Qadar, biasanya nyarinya Asrul Awakhir. Ya memang riwayatnya begitu. Asrul Awakhir, lalu carinya di ganjil. Makanya program mabit di kami tidak ganjil genap ya Mas Andri ya. Program mabit kami ini mulai dari tanggal 21, G22, G23, G24, G25. Pokoknya ini semua. Kita tidak pilih-pilih mau ganjil mau genap. Maka bentuk syukur kita kepada Allah itu mulai, orang Jepara bilang itu anten-anten, ancang-ancang, supaya kita nanti punya program yang punya program yang istimewa, mengistimewakan Ramadan, sehingga pada saatnya biarkan Allah itu akan memilihkan kita sebagai kelompok hambanya yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Berikutnya saya singkat saja nih wong ikhtitam. Apa yang bisa kita lakukan para rawuh sami? Ngibadah datang Gusti, ngibadah datang sesama. Nah, niki mumpung momennya tepat. Meskipun pekan kemarin saya sudah jelaskan. Tiang soleh niku wonten kalih Bapak Ibu. Ada solih fardi, wonten solih istimai. Solih secara individual, wonten solih secara sosial. Kalau tanglet Bapak Ibu, jenengan sholat duha saya napa mboten? Saya sholat tahajud saya napa mboten? Ngaji saya napa mboten? Datang zawiyah saya napa mboten? Datang zawiyah tapi tidur saya napa mboten? Wanter. Mboten napa-napa. Pokoknya los di sini. Mau tidur, mau selonjoran, nek perlu jenengan request pas mau berangkat, Mas Danang, tolong saya nanti minta ganjel bantal. Kita siapkan. Nek perlu kita siapkan perbanyak bantal. Ah, saya kaget itu kenapa kok di tribun VIP kok ada selimut itu? Nggih.
Oh, nggih. Nggih anu, balung-balung sepuh Ibu. Nggih sami-sami maklum Bu. Nah, sekarang sholat duha saya, sholat tahajud saya, mau Quran saya tanya sama jenengan, pahalanya kemana? Pahalanya kemana? Pahalanya hanya buat kita. Makanya jadi wong soleh dewean itu buat usah bangga. Nok ngomah, napa muter tasbih, wayahe wonten tiang keseripahan ndak mau datang. Nok ngomah muter tasbih, maca Quran iki sae. Tetapi tetangga sakit dia ndak mau tengok. Sekarang kula balik. Nek jenengan niku maringi makan kepada orang yang membutuhkan, saya napa mboten? Saya niku dirasakan satu apa dua orang? Kalau misalkan jenengan nyebrangin orang jalan niku saya napa mboten? Sayanya satu apa dua orang? Satu apa dua orang? Dua. Nggih wonten dua, wonten satu, tergantung berapa yang di seberang no. Oh nggih. Oh nggih. Kadosnya jenengan pengalaman, kadosnya Bu Eni sama Yang Ti itu pernah jalan, lalu ada anak muda di seberang no, yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Hati-hati yo le, dengkule wis teklik-teklik yo le kan itu. Maka di bulan Ramadan ini perlu kita pikirkan Bapak Ibu. Saya lompat sedikit karena berkaitan. Kalau ada orang bilang, Pak, kenapa ada zawiyah mat? Apa boleh untung? Salah. Kalau orang berpikir jenengan bahwa zawiyah mat itu mau mencari keuntungan, salah besar. Kita hanya berpikir kita ingin menjadi orang yang dirasakan kebaikannya bagi orang lain. Golek no sembako murah ya Allah, Bu Lilis sama Pak Teddy dan tim niku sampai natani paketan niku. Matur nuwun Bu Lilis. Ngantuk Bu Lilis. Nangis ta jenengan. Ternyuh jenengan. Nggih. Matur nuwun semua sedulur-sedulur takwa, Pak Teddy, Pak Rahmat, Mas Danang, Mas Najib, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untung 100 rupiah, 200 rupiah buat siapa? Buat zawiyah. Bukan buat fasilitas apa-apa. Buat zawiyah. Buat siapa? Buat jamaah. Kita pikirkan buat siapa? Buat jamaah. Makanya saya punya bahasa close loop. Close loop itu apa? Dari, oleh, dan untuk jamaah. Nanti kalau ada, nyon sewu nggih Bapak Ibu, tolong bersihkan hati jenengan, jangan bilang kok Pak Aziz sudah mulai jadi sales, bukan. Jenengan bayangkan orang misalkan takwa menyediakan ini, jenengan beli, jenengan beli takwa, lalu di situ keuntungan takwa 500 rupiah, kripis-pis 500 rupiah. 500 rupiah dikumpulkan dengan 500 rupiah jadi semennya Iqra, jadi gericaknya Iqra, jadi pasirnya Iqra. Saya tanya, kira-kira kalau 500 rupiah jenengan gabung sama 500 rupiah orang, lalu kemudian jadi semen, semennya dipakai buat bangun, bangunannya dipakai buat ngaji, kinten-kinten ngoten niku ganjarane milih napa mboten? Milih napa mboten? Tolong jenengan dongakno nggih. Iqra sudah dirobohkan, rumahnya sudah dirobohkan, ini sudah mulai mau dipendasi, di sana sudah ini, dan Bapak Ibu 500 rupiah, 100 rupiah, untung sidik-sidik, itu nanti akan menjadi nopo? Pahala mengalir ketika panjenengan dan kita semua di alam kubur. Maksudnya jangan sampai kemudian zawiyah ini yang golek badi niki. Kalaupun ada badi Pak, ini kalau dadi nengko, dadi krica, dadi semen, nggih.
Badine pinten Pak? Saya tidak mudeng. Itu bagiannya tim takwa. Terus terang saya mempercayakan sepenuhnya kepada tim takwa. Oke. Jadi kesalehan kita ini harus naik level Pak. Makanya wong salwangsul saya sebutkan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Orang yang dekat sekali dengan rahmatnya Allah itu bukan orang yang kemudian rajin sholatnya, rajin betul. Tapi orang yang dekat dengan pertolongan Allah, orang yang dekat dengan rahmatnya Allah, itu orang yang berpikir apa? Yang berpikir selalu ingin memberikan kebaikan kepada orang lain. Oke. Ternyuh saya itu Pak. Satu hari sore-sore, kalau saya kemarin di luar kota ini, Mas Danang sama Mas Najib yang monitor terus, kirim foto ya untuk pantau perkembangan. Sebelum saya berangkat ke Cilacap, sore saya di sana Pak. Oke. Nih, makanya nanti saya pesen gitu Pak, khusus malam ini, seterusnya juga tidak apa-apa. Tolong nanti pulangnya lewat Iqra, dengan mangke solawati ping 3 di situ. Nggih, dengan makin sholawatin jenengan itu akan jadi amal jariah. Makanya bisnis sama Allah itu gampang kok Pak. Jenengan sholawatan di situ, bangunannya jadi. Oh, aku pernah nitip sholawat 3 kali di situ. Lu kira-kira nu keren tambutan Pak? Keren, gitu. Nitip sholawat terlalu tapi jadi gedung, gitu loh. Makanya nanti tolong khusus malam ini Bapak Ibu, nanti ketika panjenengan pulang, nanti lewatnya Iqra, ketika di Iqra nanti pelan saantawis lalu jenengan baca sholawat saapalin jenengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad angsal, sallallahu ala Muhammad angsal, sambil di dalam hati, ya Allah semoga gedung Iqra ini dimudahkan prosesnya, amin Allahumma amin. Nah ini kok sore-sore kata guru saya, pokoknya nek teko nok majelis meskipun batin di dalam hati jangan pernah lepas dari sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Tiba-tiba menjelang maghrib saya mau pulang. Saya dicegat sama orang lewat. Badhe ndamel napa niki? Jadi niku dikira niku bangunan TPG Pak. Badhe damel apa niki Pak? Niki badhe damel majelisan kan. Oh nggih. Kula tak nyuwun izin ngirim Sherlock nggih. Lah napa? Ngenjang saya kirim pasir 2 truk besar. Ngenjang saya kirim niki. Besok saya ini dan sebagainya. Jadi orang baik itu orang yang tidak memikirkan kita soleh napa mboten. Tapi sudah naik level deh Pak. Jenengan pun ngaji niki saya. Tapi di atasnya ini harus mulai diupayakan. Pripun carane? Gimana saya bisa bermanfaat bagi tetangga? Gitu Bu, Pak. Gimana jenengan itu bisa memberikan kemanfaatan bagi orang lain? Tidak harus dalam bentuk uang, dalam bentuk ilmu, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk tidak menyakiti orang, dalam bentuk ini dan sebagainya. Nah, Ramadan ini harus diisi dengan itu Bapak Ibu. Nek tadarus mawon saya, tapi jangan sampai kemudian kita melupakan bahwa menjadi manfaat bagi orang lain itu pun sebuah amal kebaikan. Misalkan yang biasa dilakukan dulu di pondok itu harus khataman, nopo badhe nderek kados Imam Hanafi, kados nderek Imam Syafi'i, wabut niku siang khatam 1 Quran, malam 1 Quran, berarti 1 bulan kalau 30 hari khatam swida kali. Itu kinten-kinten ngoten abot tamboten. Sesasi khatam sak Quran niku abot tamboten. Terus abot. Nek sesasi niku seprapat Quran abot tamboten. Boten.
gitu. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah yuk kita menjadi solih bagi diri kita. Mulai saat ini punya rancangan. Rancangan apa? Rancangan ini kira-kira nanti saya target mau khatam berapa kali. Kira-kira nanti saya target sholat tasbih, sholat hajatnya bagaimana. Kintan-kintan ini nanti rotib hadat, rotib atos atau zikir-zikir lain yang perlu saya baca, nanti rutinannya seperti apa. Cekap beten. Kita sudah mulai sekali-kali nanti nyumbang buka bersama. Kalau di non madani ini ada namanya apa Bu Lilis? Rantang Ramadan, menyediakan buka puasa untuk sekian orang. Saya mau berbagi kepada ini, saya mau berbagi kepada ini. Ini Bu Lilis menyediakan parcel sembako apa enggak? Belum tahu. Mau istikharah dulu Bu Lilis nih. Karena ini sekarang ternyata sembako ini produk ada kelangkaan. Saya tadi tanya sama Bu Lilis, kalau memang perlu mau ngambil minyak 1 truk ACC Bu Lilis. Kan kemarin air 1 truk sudah ya, sudah sampai niku memakan korbannya nopo karpote meleyok kelebon truk niku ya, ada truk masuk gisenan banyu akhirnya meleyok, tapi saya tanggung jawab yang meleyok itu nanti kita akan pulihkan. Kalau misalnya Bu Lilis kita sudah mikir-mikir Pak Aziz ini kira-kira kalau ambil minyak 1 truk bagaimana ACC. Dan nanti gimana ya? Nggak tahu. Nanti pokoknya prinsipnya niki guyon mawon, prinsipnya cari yang terbaik. Niki syukuri, maka setelah disyukuri, ayo kita mulai untuk menata supaya prestasi-prestasi selama Ramadan itu betul-betul bisa kita rencanakan dari sekarang. Karena momentum. Mumpung setan itu nembe dibelenggu. Kadang kalau ngomongnya tadi ada orang bilang, Pak, katanya itu Ramadan itu setan dibelenggu. Tapi kenapa kok maksiat masih jalan terus? Kenapa setannya terlalu roso? Definisinya loh. Kenapa setan itu dibelenggu di bulan Ramadan, maksiat masih jalan? Itu maknanya adalah ruang gerak setan itu sudah dibelenggu, sehingga jenengan itu sebenarnya punya ruang untuk mengalahkan setan dengan cara nopo? Dengan cara satu, minimal mau maksiat itu perutnya lapar, itu sudah lemes, gitu. Yang kedua, berisyak niku biasanya mungkin ada potensi maksiat-maksiat, tapi disibukkan sama taraweh. Habis taraweh maksiat, disibukkan sama posonan. Habis posonan maksiat, karek ngantuke, ndak sido maksiat. Jadi setan dibelenggu itu bukan berarti maksiat tidak ada. Tetapi setan dibelenggu itu, ruang gerak setannya itu memang dibelenggu. Karena apa? Karena kita dituntut untuk menyibukkan diri dengan jadwal-jadwal Ramadan. Minimal awake lemes karena perutnya lapar. Awake lemes karena haus. Nah, makanya yang harus kita tata Bapak Ibu. Kalau soal nopo rukune nopo, tadi pagi di Masjid Al-Fat sudah saya ulas secara singkat Bapak Ibu. Nek rukun poso niku pokoknya kalih, 1 niat, 2 imsak. Niat niku yang wajib di dalam hati. Niat itu yang wajib di dalam hati. Meskipun jenengan tidak mengucapkan nawaitu shauma ghadin karena lupa. Kan penyakit kita kan seringkali ngoten. Loh, jenengan kok ndak niat nggih kula nek traweh teng griya niku biasane mboten shauma ghadin.
Soalnya nawaitu soma godin itu biasanya dipimpin sama Bilal atau imam taraweh, kan begitu toh? Nah, begitu tidak mengucapkan nawaitu soma godin, mazhab Syafi'i nawaitu soma godin itu ya lafaz dari niat. Tapi kalaupun tidak melafazkan, tapi hatinya sudah kerentek mau puasa Ramadan, itu sudah jadi. Ya. Bahkan mazhab Malik niku niat yang pertama itu sudah los bisa sampai akhir. Tapi saya yakin jenengan terawih meyakini bahwa besok puasa tanpa harus nawaitu saumagodin. Tapi kenapa harus disarankan nawaitu saumagodin dengan mengucapkan? Karena apa? Karena kalau mengucapkan niat niku dapat pahala. Kan sunnah definisinya apa? Kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan rugi. Maka kita tetap perlu nawaitu sauma. Pak, kula supe pripun? Saran gratis dari saya, kalau jenengan supe nawaitu sauma godin kok ragu-ragu, maka tetap saja puasa. Karena saya yakin kerentek yang ada di dalam hati itu sudah ingin berpuasa. Yang kedua imsak. Imsak niku napa? Menahan dari semua yang membatalkan. Nah niki mulai ditoto nggih. Yang membatalkan niku napa? Makan, minum disengaja, enggak disengaja berarti mboten batal. Ya Pak Kis. Jadi Pak Kis ya awan-awan terus tangi jam 11 terus nggodok mie. Bergodok mie gawe es teh, bergawe es teh kemudian buka kulkas dahar kolak, masih belum sadar. Nah, niku berarti Lailatul Qadar bonus gitu loh nggih. Makan minum yang disengaja. Kalau tidak disengaja mboten batal. Yang kedua adalah masuknya sesuatu ke dalam lubang. Kesepakatan para ulama niku 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, mulut, kemudian 2 lubang vital. Makanya ulama berbeda pendapat netesin insto itu kira-kira membatalkan apa boten. Ada yang menghukumi makruh karena tetesan insto itu konon kroso sampai sini, maka tidak disarankan. Tapi bagi jenengan yang fresh care mania, yang obat gosok mania, apa malih Pak? Dragon minyak dragon yang biasa sedot niku, maka kalau cuma nyedot itu tidak mengapa. Bisa dihindari tapi kalau tidak bisa dihindari tidak apa-apa. Suntik mboten batal, infus batal karena debitnya banyak. Okay? Dan beberapa hal pakai minyak wangi dan sebagainya tidak masalah. Pak, cotton bud boleh, tapi kalau bisa jangan terlalu dalam. Semingring-mingring cukup membersihkan yang ada di area permukaan. Oke. Nika. Mulai kapan poso niku? Mulai dari terbitnya fajar, bukan terbitnya matahari. Oke, terbitnya fajar apa terbitnya matahari? Fajar. Titikane napa? Nggih subuh niku. Maka begitu sudah ada kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah niku berarti sudah mulai. Tapi nek al-imsak kayak niku, nah niku pasti jenengan masih boleh. Makan masih boleh, minum masih boleh. Cuman disarankan kalau al-imsak itu karena itu waktu antisipatif, waktu ikhtiyat, maka kalau bisa sudah dihentikan. Nggih. Niku. Jadi kalau Pak kula niki ternyata tangine pas imsak. Nggih. Kalau pas imsak udah cukup bukan menggugurkan, mendapatkan kemuliaan dengan cara apa? Dengan cara minum, makan kurma 3, okay, itu sudah mendapatkan kemuliaan. Okay. Beberapa hal yang masih ditolerir, jenengan kepanasan, sirai dikebyur kali banyu es, itu masih boleh.
Atau misalnya ya, Pak Wardi setiap sore kena kebul-kebul Cak Hasan, wah anu Cak pesen Cak tanggo buka lah. Pak Wardi niku duduknya itu samping bakaran. Nah niku kira-kira asap yang masuk itu kira-kira niku kira-kira batal napa boten? Boten. Termasuk bleduk dan lain sebagainya. Nyon sewu bagi Bapak Ibu yang mungkin derek kerja proyek, yang kerja keras dan sebagainya, saya kasih saran begini. Malamnya tetap harus nawaitu somawuddin, tetap harus niat. Nggih, tetap harus niat poso. Kalau tidak bisa berlanjut misalkan jam 10 sudah tidak kuat, batalkan. Yang penting sudah ada niat puasa, tapi ternyata ketika tidak kuat harus dibatalkan. Nah, saya tidak mungkin mengulas ini semua, tetapi saya pesan kepada Bapak Ibu supaya supaya ilmu-ilmu fikih yang terkait dengan puasa mulai ditata dari sekarang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang terakhir, monggo sesarengan bagi yang belum belum menunaikan tanggungan-tanggungan segera ditunaikan, supaya nanti dengan tidak ada lagi tanggungan dan kita saling mendoakan. Mugi-mugi nanti ketika bulan Ramadan dapat kita optimalkan dengan baik, dapat kita optimalkan dengan semaksimal mungkin. Monggo mulai ditoto. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani, amin, Allahumma amin. Kalau kita ini kan levelnya masih siyamul awam, posone tiang awam niku pokoknya fikihnya gimana, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan. Tapi kalau posone tiang-tiang sing sampun khusus niku mboten namung nahan makan, nahan minum, tetapi fisiknya semuanya puasa. Tapi kalau levelnya di atas khawas niku wau khawas, di atas khawas niku wonten khawasul khawas, itu sudah hatinya, gerakannya, pandangannya, fisiknya, semuanya betul-betul puasa, hanya berada di titik sentral yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu maka saya atas nama keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar mengajak kepada Bapak Ibu, setelah kita ikhtitam mengkhatamkan kajian pada malam hari ini, monggo dilanjutkan masing-masing di rumah, mulai punya target-target ingkang sae, bagi nanti yang mau ikut posonan nanti akan diinfokan kitabnya apa, jam berapa, tempatnya di sini, nanti insya Allah akan diinfokan terkait dengan itu, sehingga termasuk malam hari ini sebagai ikhtitam sementara, kita akan lanjutkan nanti halal bihalal di bulan Syawal itu. Oleh karena itu saya atas nama pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya selama kita berinteraksi. Monggo saling memaafkan. Kalau saya ada khilaf, ada hal-hal yang kurang berkenan, saya nyuwun sewu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga dengan Bapak Ibu, sehingga kebersihan hubungan kita dengan sesama manusia ini nanti betul-betul dapat menjadi wasilah berjalannya Ramadan kita dengan baik. Amin, Allahumma amin. Dan mari kita membaca doa khatmil Quran, semua permohonan panjenengan, keinginan panjenengan, kita semua, hajat-hajat terbaik kita, hidup kita ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bi barokati khatmil Quran. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke, saderengipun supaya Yai Sarboni mohon barokah juga mangke doa so Fatihah buat almarhum al-maghfur lahu Romo Kiai Haji Khadir Ihsan. Sebulan yang lalu niku kula tasih sebulan lebih ya. Saya itu masih wianan sama beliau. Karena saya lagi ada diskusi sedikit dengan Yai Khadir. Waktu itu beliau sedang di luar kota. Niku termasuk kiai yang hidupnya didedikasikan untuk murid-murid masyarakat. Saya mengenal sangat baik beliau. Saya terakhir diundang acara di rumah beliau. Ya Allah, beliau kalau ngundang orang itu meja besar niku isinya niku seafood niku. Senengannya kan nyuguhi seafood. Ada acara di sana, lalu kemudian saya hadir. Oleh karena itu saya juga mohon barokah suratul Fatihah terkhusus buat itu kelerasan juga kiainya Pak Sarboni nanti mondok tembreko, dan saya mengenal beliau karena satu organisasi, saya mengenal beliau karena satu aktivitas, saya mengenal dengan baik beliau orang yang sangat sumeh, guyon, ilmunya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Oleh karena itu terkhusus hadiah Fatihah buat almarhum al-maghfur lahu Romo Kiai Haji Khadir Ihsan. Semoga Allah melimpahkan rahmat saha maghfirah dumateng almarhum al-maghfur lah. Semoga perjuangannya, dedikasinya untuk ikhlas kalimatillah mendapatkan balasan berupa tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila ruhi almarhum al-maghfur lahu Romo Kiai Haji Khadir Ihsan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallam. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما وارزقنا تلاوته وآناء الليل والنهار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وارزقنا في رشدنا واصلح لنا آخرتنا التي لا ينفعنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا واجعل خيرا منا. اللهم صل عيشة هنية وميتة سوية اللهم إنا نسألك خير المسلمة وخير الدعاء وخير العمل وخير السماء وخير الخير وثبت سلسلك موازيننا وارقب إيماننا وارفع واغفر وطينا سلمنا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات مغفرتك السلامة من اسمك والغنيمة من كل والفوز بالجنة جعلنا اللهم لا تدع لنا في مقام ذنب إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا سفرنا ولا مريضا إلا شفاته ولا طالب علم إلا نجعته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائجك وقضي اللهم يا الله تقبل وأوصل صلاة الفاتحة خصوصا لحضرة الشيخ عبد الإحسان والغفور وارحمه
وعافي واعف عنه وأكرم نزله وسلامه اللهم نقنا الخطايا كما ينقى السماء اللهم يا الله فضل يا حنان يا الله يا الله جنتك وجنة يا الله اعذه يا الله من عذابك برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين